akan buat podcast agar rekan-rekan lebih mengerti mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan. daerah. Jadi laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan itu terbagi atas 4. Yang pertama ada LPPD, apa tuh? Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang kedua Ada LKPJ, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban. yang ketiga apa? LLPPD, Apa tuh? ringkasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, yang keempat ada EPPD, yakni evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih 4 itu mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah. Jadi kita harus menjelaskan satu persatu. Nah, apa sih yang pertama itu? Yang pertama itu Afnel adalah LPPD. Nah, LPPD. Terus LPPD itu apa sebenarnya? LPPD itu adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun. Dan anggaran ini berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Oh, seperti itu. Iya, Nah, Afnel. kita udah tahu kan apa itu LPPD? Mari kita bahas yang selanjutnya. Check it out. Hai, kembali lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai LPPD yang pertama. Sekarang kita bakalan bahas yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu LKPJ. Nah, kita bakalan bahas tentang LKPJ. Nah, LKPJ itu apa sebenarnya? LKPJ itu adalah laporan keterangan pertanggungjawaban, yang dimana laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala kepada pemerintah pusat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah LKPJ itu hanya satu atau ada berapa jenis? Enggak, LKPJ itu mempunyai 2 jenis. Jadi kalian bisa lihat di sini. Hai. Nah, kembali lagi nih. Tadi kan kita udah bahas 2 tuh. Sekarang kita bahas yang ketiga. Iya. Nah, apa sih yang ketiga sekarang? RLPPD. Apa tuh? Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dimana informasi yang disampaikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang dimuat di media cetak maupun media elektronik. Jadi udah jelas ya. Jadi RLPPD itu seperti yang dijelaskan oleh Sekar. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir, yakni EPPD. Nah, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi EPPD itu merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu merupakan evaluasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Nah guys, kita ini kan udah bahas tadi tuh keempat-empatnya jenis laporan tuh. Jadi yang kita ingin bahas sekarang nih, gimana sih perannya, gimana sih realisasinya di daerah-daerah di Indonesia. Nah, kebetulan kita ini dari beda-beda daerah, jadi kita menjelaskan dari daerah kita masing-masing. Contohnya mungkin dari daerah Najli seperti apa realisasinya? Kalau dari daerah kami Papua Di itu Papua itu belum semuanya menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Iya. Seperti di kabupaten saya belum menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Itu mungkin karena kan kendala jaringan yang kalau di Merauke tuh sering-sering kehilangan jaringan gitu loh, karena ada kabel fiber optiknya putus kah atau gimana gitu. Banyak ya. kan. terus mungkin pemerintahnya yang kurang Kurang peka, iya. kurang tanggap dalam hal ini. Makanya kemarin tuh di Merauke sempat ada rapat kan yang membahas tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini, yang mengkritisi tentang terlambatannya kabupaten saya untuk menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Kalau kalian Sulawesi sendiri bagaimana? Dan Sulawesi gimana? Kalau di Sultera ini kebetulan termasuk yang taat dalam menyerahkan laporan. Bahkan dia ada namanya aplikasi SPPIN. Nah, di situ tuh media elektronik untuk menyampaikan laporan-laporan dari daerah ke pusat. Wow. Jadi semuanya tuh terkendali dengan rapi kayak gitu. Jadi tidak ada kendala sama sekali untuk di provinsi saya sendiri. Untuk di Sulawesi Barat
Nah, kalau di Sulawesi Barat ini hampir sama sih sama yang kayak di Sumatera. Cuman kadang di sana susahnya juga tuh sumber daya manusia. Dikarenakan Sulbar ini provinsi baru kan, jadi masih kurangnya sumber dayanya manusia. Nah, itu kan kita jadi tahu sebenarnya. Jadi tidak semua daerah tuh yang namanya laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahannya tuh memang betul-betul terrealisasi. Banyak kendala-kendala yang mungkin masih belum bisa dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Nah, jadi Sepertinya sekian Iya, sekian dari diskusi kita podcast kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Semoga beserta bermanfaat. kisah-kisahnya. Ya, dan semoga bisa menambah ilmu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Happy watching.